Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang teori konstruktivisme, terutama dari tokoh Jean Piaget, ya, Jean Piaget kalau misalkan ketiknya. Saya sendiri Muhammad Afan Hiriana Santana, kemudian ada teman saya di sini. Ayo, ayo, sini, sini, sini. Nah, ini teman-teman saya di sini. Nah, ayo Mbak, kenalkan. Saya Mahia Dewi Pramesti. Saya Kuriati Bisnya Rosida. Saya Di sini kami akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Monggo. baik, secara umum teori konstruktivisme ini menitikberatkan pada pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal dan bukan hasil pasif. Teori konstruktivisme ini memandang individu itu dapat membangun pemahamannya melalui pengalaman mereka sendiri. Untuk para siswa sendiri itu memang diharuskan atau diharapkan dapat yang pertama berpikir kritis, lalu merumuskan pertanyaan-pertanyaan atau curiosity mereka untuk mengatasi masalah tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena yang dihadapi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Penny, silahkan. Oh, Oh ya, maaf, Mas Afan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang teori dari Jean Piaget. Ini pronunciation agak susah. Jadi dari tokoh Jean Piaget ini mengutarakan bahwa pengetahuan itu tumbuh melalui pengalaman. Jadi siswa-siswa itu bisa mengalami sesuatu, bisa belajar sesuatu itu bisa dari pengalaman karena mereka bisa merasakannya secara langsung dan mereka akan lebih paham secara lebih dalam dan juga lebih kuat ketika ditempatkan ke dalam pengalaman yang baru. Dalam pengalaman baru, tidak semua siswa bisa bereaksi secara sama karena meskipun lingkungannya itu sama, belum tentu yang dihasilkan oleh siswa itu berbeda. Misalkan ketika melihat ada lubang di jalan, maka beberapa siswa akan berpikir, oh saya tidak akan lewat jalan di sini. Lalu ada beberapa siswa yang akan, oh berarti saya perlu hati-hati, saya masih bisa melewatinya, seperti itu. Menurut teori Jean Piaget, proses konstruktivisme ini merupakan dilalui dari dua proses, yaitu proses organisasi informasi, yaitu di mana proses ini menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang sudah diterima. Jadi ketika kita menerima informasi yang baru yang didapat dari lingkungan sekitar, kita pastinya juga memprosesnya, menggabungkannya dengan informasi yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi dalam teori konstruktivisme Jean Piaget ini sedikit mirip dengan teori behavioristik ya, behavioristik. Stimulusnya sama-sama memiliki stimulus dan juga sama-sama memiliki respon. Yang membedakan apa? Apabila di behavioristik stimulusnya adalah guru, di mana guru itu menarik siswa, memancing siswa supaya bisa mengeluarkan pendapatnya secara masing-masing. Namun apabila di dalam teori ini siswa akan ditaruh ke pengalaman yang baru sehingga mereka mendapatkan stimulus yang baru sehingga responnya bisa menghasilkan yang berbeda-beda. Kemudian setelah ada proses organisasi informasi di mana informasi itu digabungkan, muncul aksi nyatanya yaitu proses adaptasi. Setelah menggabungkan informasi, kedua yaitu mengubah struktur pengetahuan. Jadi kita beradaptasi sesuai dengan lingkungan. Seperti tadi contohnya melewati jalan berlubang. Misalkan contohnya lainnya adalah saat beberapa anak yang makan ikan itu akan tersedak karena tulangnya yang tajam. Maka beberapa orang akan merasa, oh saya harus teliti lagi untuk memakan ikan ini. Lalu ada beberapa anak yang akan menjauhinya sama sekali sehingga tidak mau makan ikan sama sekali. Contoh lainnya misalkan di mahasiswa PPG seperti ini gitu ya kan. Oh tugasnya banyak, saya stres gitu kan. Oh saya nggak kuat lagi gitu kan. Ada beberapa siswa yang seperti itu, namun ada juga yang bereaksi bahwa oh saya membutuhkan ini karena kalau saya tidak belajar maka otak saya kosong seperti itu. Tergantung dari siswanya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mbak Penny. Monggo. Baik, selanjutnya contoh aplikasi teori belajar konstruktivistik. Contohnya ketika anak itu terkena api, tangannya dia kan berpikir bahwa oh,
ternyata sakit ya, oh ternyata panas ya. Nah, di situ dia akan merespon, bisa jadi dia akan menghindar atau dia tidak mau lagi bertemu api. Tapi bisa jadi di kemudian harinya ketika dia sudah dewasa, dia melihat, oh ini sedang memasak, dia pakai api. Oh ternyata api itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang bisa lebih berguna. Contoh yang lain, misalnya di pelajaran matematika, eh, Pak Andre mau mengajarkan teori tentang mencari rata-rata dalam nilai. Dia memakai beberapa balok yang ditumpuk, misalnya ada 3 atau 4. Nah, dia menginstruksikan pada siswanya, coba nak diambil beberapa balok di atas. Setelah diambil, terus diinstruksikan kembali, coba taruh balok yang paling tinggi ke balok yang paling rendah, dan itu terus diulang sampai baloknya itu sama rata kembali. Nah, di situ mengajarkan bahwa oh begitulah caranya mencari rata-rata seperti itu. Setelah ini akan dijelaskan oleh Mbak Mahir. Baik, terima kasih Mbak Penny untuk penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari teori konstruktivisme ini. Jadi untuk kelebihannya saya rangkum menjadi 4 poin, di mana yang pertama yaitu teori konstruktivisme itu lebih aktif dalam proses belajar, di mana teori ini menekankan pentingnya proses aktif dalam belajar bagi siswa, di mana dibandingkan dengan teori behavioristik yang berpusat pada guru, sedangkan teori konstruktivisme ini masih ada tindakan lanjutan dari siswa. Misalnya pada saat guru menjelaskan bahwa warna kuning dicampur dengan warna hijau itu akan menjadi warna biru. Mungkin kalau di teori behaviorisme, siswa mungkin akan sekedar paham, oh iya saya tahu kalau warna kuning dan warna hijau dicampur itu menjadi biru. Sedangkan di teori ini, di teori konstruktivisme, mungkin siswa akan melakukan eksperimen sendiri seperti mencampur cat warna dari kuning ditambah dengan warna hijau, dan dia akan tahu kalau oh iya ternyata berubah menjadi biru. Jadi seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Jadi teori ini menjelaskan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam tahapan yang berurutan seperti asimilasi dan juga akomodasi informasi. Nah, hal ini membantu memahami bagaimana siswa itu memproses dan juga mengatur informasi dalam benak mereka. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu pembangunan pengetahuan mandiri. Dalam teori ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Jadi siswa itu tidak hanya bergantung pada guru untuk mendapatkan pengetahuan, tapi mereka sendiri yang mengkonstruksi pengalaman untuk kemudian dijadikan pengetahuan bagi diri dia sendiri, seperti itu. Kemudian yang keempat, penggunaan metode aktif, di mana di teori ini metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan juga tanya jawab, kemudian analisis proses belajar itu digunakan untuk menerapkan teori ini. Nah, ini secara langsung meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar. Nah, tanya jawab di sini tidak hanya dalam konteks belajar di kelas, yaitu antara siswa dan siswa, siswa dan juga guru, tidak hanya seperti itu, tapi juga bisa diartikan sebagai rasa penasaran siswa, misalnya saat mereka misalnya pergi ke pantai kemudian menemukan sebuah kerang, tidak mungkin siswa bingung terus dia langsung mencari gurunya, kan tidak mungkin. Nah, pasti itu dia akan bertanya-tanya dalam benaknya, ini hewan apa ya? Kok keras? Kok ini ada celahnya? Kemudian dia bertanya-tanya di dalamnya ada apa? Mungkin saja siswa itu nanti membuka kerang itu lalu dia jadi tahu kalau oh ini seperti ini bentuk dalamnya kerang itu seperti ini ya. Next. Nah, selanjutnya untuk kekurangan teori konstruktivisme ini, yang pertama tidak sesuai untuk semua siswa. Ini tidak sesuai untuk semua siswa karena beberapa siswa mungkin membutuhkan bantuan yang lebih banyak daripada guru.
Karena kita tahu kalau kemampuan siswa di dalam kelas itu tidak semua sama. Ada yang punya cara berpikir yang cepat, ada yang dan juga lambat seperti itu. Yang kedua, kekurangannya yaitu tahapan perkembangan kognitif yang tidak tepat. Jadi teori ini tidak cukup menjelaskan keadaan-keadaan tertentu seperti pelajar yang mungkin masih berkebutuhan khusus. Oleh karena itu tidak selalu tepat untuk semua situasi belajar. Kemudian yang terakhir yaitu keterbatasan dalam mengatasi masalah. Nah, teori ini lebih menekankan pada proses bukan hasil. Namun dalam beberapa kasus, siswa mungkin membutuhkan bantuan yang lebih dari guru untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Jadi tidak semua mungkin soal kasus yang diberikan guru itu bisa diselesaikan sendiri oleh siswa, tetapi juga siswa memerlukan pendampingan dari guru. Sekian, terima kasih. Tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.